Kalau kita udah ini nggak mau ngambil resiko ya nantinya nggak ada berkembangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman, kanal YouTube yang memberikan informasi tentang peternakan kambing dan juga informasi harga kambing. Kita akan menemui seorang owner dan kita akan menggali informasi tentang peternakan yang beliau tekuni ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Ini saya mau minta izin Ya. review peternakannya. Oh, iya ya. Nama saya Susanto, Desa Jogok Sri Pendowo, Pak. Mas Susanto ya. Ya. Mas Susanto ternak kambing berapa ekor ini, Mas? Ini sama anaknya yang masih kecil 12 ekor, Pak. 12 ekor. Iya. Sudah berapa lama menekuni ternak kambing ini, Mas Santo? Ya kira-kira udah hampir 4 tahunan lah, Pak. 4 tahun. Iya. Nah, sudah 4 tahun kok jumlahnya baru 12. Ini cerita awalnya seperti apa, Mas? Cerita awalnya kan kita ngurusin namanya anak sekolah sama kebutuhan, Pak. Yang jelas itu kita kalau sudah dewasa kita jual, Pak. Gitu. Iya. Makanya nggak berkembang biak jadi banyak. Iya, tapi yang lainnya digadu-gaduin, Pak. Oh, ada yang digadukan Iya, juga. ada, Pak. Kenapa nggak dipelihara sendiri, Mas? Ya kalau dipelihara sendiri nantinya juga penuh kandangnya toh, Pak. Oh, gitu. Penuh Nah, terus no. Kalau sistem Kalau gado nggak itu nanti hasilnya gimana, Mas? Misalkan Iya, kalau sampean sistem gaduhkan doro, itu gimana iya. nanti hitungannya? Kalau nggadukan doro itu biasanya yang melihara dulu, Pak. Itu yang ngambil untungnya gitu loh. Anaknya milik sana semua. Iya, anaknya itu. Terus nanti setelah laktasi 2 kali gimana cara baginya? Ya itu nanti kalau tergantung lahirnya perempuan atau laki, Pak. Kalau laki sama perempuan ya kita jual bareng ibaratnya anaknya. Terus kita nanti bagi hasil, Pak. Oh, bagi hasil Iya. ya. Gitu. Tapi menurut Mas Susanto kalau digaduhkan itu si pemilik kambing ini masih untung apa enggak? Ya kalau kita nggaduin cuma 1 ekor yang ya agak gimana gitu loh, Pak. Tapi kalau banyak ekor ya kemungkinan ya ada hasilnya lah, Pak. Tetap ada hasilnya ya. Ada hasilnya, Pak. Ini jenis kambing apa seperti ini, Mas Santo? Ini jenis kambing cuma Rambon biasa ini, Pak. Rambut biasa ya. Ini doro seperti ini ya, masih doro ya? Pak. Ini belum kawin, Pak. Sebenarnya udah ini, Pak. Udah minta gitu Udah loh. minta. Kenapa nggak langsung bujuk. dikawinkan, Mas? Ini lakinya belum ini, Pak. Belum gede, Pak. Oh, gitu. belum Terus selama gede. ini gimana kalau pas ada babon-babon birahi gimana kalau ini belum dipakai macet? Ya kita biarin dulu, Pak. Nanti kita pinjem sama temen dulu. Oh, gitu. Gimana sih, Mas, kalau sistem pinjam meminjam pajak itu kira-kira si yang punya pajak itu gimana? Ya kalau pajaknya bagus ya kita kasih uang rokok lah, Pak. Uang jamu lah Uang istilahnya jamu ya. lah. Jangan kita minjem cuma gratis, Pak, kan nggak enak, sama-sama kita dapat hasil gitu loh. Dan Iya. pajak kan harganya ya lumayan. Harganya itu ya. lumayan, Pak. Ya, tadi Mas Santo mengatakan yang lain sudah dijual untuk biaya anak sekolah. Iya. Anaknya sekolah apa, Mas Santo? Ya cuma kita sekolahin SMA, Pak. Cuma SMA. tamatan SMA, Pak. Cewek apa cowok, Mas? Cowok, Pak. Oh, cowok. Sekarang udah lulus. Sudah lulus, Pak. Itu biaya anak sekolah itu cukup nggak di cover dengan ternak kambing seperti ini, Mas? Ya insya Allah cukup, Pak. Karena kita itu covernya itu nggak cuma 1 ekor 2 ekor, Pak. Banyak ekor. Gitu ya. Mm-mm. Kalau ngomongin kesulitan, jadi peternak kambing itu seperti apa kesulitannya, Mas? Kesulitannya kalau kita ngaritnya itu lagi musim hujan, Pak. Oh, itu ya. Kalau ke ladangnya kan jauh, Pak. Kalau di sini itu jauh. Jalan medannya itu susah, Pak. Meletre-meletre. Metre. Tahu tiba orang ngarit. Tiba, Pak. Nah, kalau pas musim hujan ngarit,
Pernah kehujanan tentunya Mas ya? Iya. Nah, ketika pakan ini basah seperti itu, Iya. bahaya nggak untuk kambing? Ya untuk selama kita melihara itu kan kalau kita kasih makan itu kenyang terus Pak. Jadi insya Allah nggak ada bahayanya Nggak ada Pak. bahayanya ya? Nggak ada bahayanya. Kalau kelaparan ya Pak. Oh kalau maksudnya perutnya kosong Ya gitu? kalau perutnya kosong. Oh gitu. Kalau udah ini Pak, udah kenyang nggak apa-apa lah. Aman-aman aja Pak. Oh gitu ya? Iya. Yang nggak amanan kadang dompetnya Pak. Kenapa itu? Ya kalau kita belum bisa jual kambingnya, ya kita masih uangnya kan nggak seberapa gitu loh Pak, buat kebutuhan sehari-hari. Ya. Iya kan? Terus ini Iya. dengan jumlah 12 ekor masih harus untuk bayaran anak sekolah Mas. Iya. Gimana dengan dapur supaya tetap ngebul? Apakah cukup mengandalkan kambing ini atau ada usaha lain ini Mas Santo ini? Ya enggak Pak, gini loh Pak, maksudnya kita juga melihara, kita juga bisa, istilahnya kita kan udah jalan berapa tahun ini jual beli Pak. Oh gitu. Iya, jual beli juga. Jual beli itu Jadi ya, yang dari hasil jual beli nanti untuk biaya hidup sehari-hari ya? benar Pak, Oh, untuk gitu. nyumbangnya, untuk arisannya kan gitu Pak. Untuk ya, ya ya. macem-macem lah Pak, namanya kita berumah tangga gitu loh Pak. Kalau untuk ngurusin ladang gimana? Ngurusin ladangnya kita kalau ini Pak, maksudnya kalau kita apa itu ke ladang dulu, kita libur dulu Pak, masalah kambing ini. Oh gitu. Kita ke ladang dulu, mau ngerabuk atau apa itu nyempetin lah Pak. Berarti libur jual beli. Ya libur jual belinya kita ngurusin ladang dulu Pak. Kalau udah selesai baru kita kembali jual beli lagi Pak. Seperti biasalah aktivitas. Iya. Terus ini kalau untuk pakan Mas Santo ini selalu daun singkong seperti ini apa ada rumput atau jenis-jenis pakan lainnya Mas? Seperti ini Pak, daun singkong Pak. Maksudnya kita itu udah kalau ngarit lama Pak, kalau rumput Pak. Kalau daun singkong kan cepat. Kalau di ladang kan tanamannya daun singkong juga loh Pak. Jadi agak enak punya sendiri gitu loh. Berarti jarang kasih pakan rumput ini ya? Jarang Pak, jarang. Kalau untuk jenis pakan lainnya dari onggo atau jenis-jenis fermentasi gimana? Ini kalau kita belum ini Pak, belum menyediakan karena ekornya kan cuma dikit toh, Pak. Jadi cukup pakan ini Karena alami aja gitu loh. Kapasitasnya baru 12-an, jadi Ya. soal ngarit masih gampang lah, terkontrol lah ya. Iya Pak, kadang-kadang juga kalau kita repot di rumah Pak, jual belinya rame itu kita sering belinya Oh Pak. sering beli. Iya. Ada yang nganter gitu loh Pak. Jadi kalau peternak kambing menerapkan seperti ini untungnya ganda ya. Ya insya Allah Pak. Ganda dari hasil ternak kambingnya, hasil Iya, breeding, dan juga hasil jual beli. Iya Pak. Oh gitu. Ya. 4 tahun. Pernah ngalami kematian apa belum ini Mas Santo? Sudah Pak, Kenapa itu matinya? sudah karena ini Pak, apa itu mendem Pak? Mendem. Mendem Daun singkong. Mendem daun Nah, singkong. tadi cerita di awal sudah tahu kalau kambing kelaparan ini bahaya. Ya, Nah, tapi ternyata kok pernah mendem juga, ini gimana ini? Ya gimana loh Pak, wong kadang-kadang juga lapar gitu loh, perutnya kosong yang jelas. Kita nggak ada pilihan pakan, adanya cuma itu kita kasih, nggak tahunya ya udah punya firasat Pak sebenarnya. Sebenarnya udah feeling ya. Udah feeling, tapi tetap aja nekat karena nggak ada yang lain gitu loh. Akhirnya mati. Akhirnya mati Pak. Yang besar apa yang kecil itu mati? Itu yang babon anak sudah ngalami Pak. Yang dulu beli juga tempat petani itu babon anak belum laku. Apa itu babon anaknya sudah mati Pak. Oh gitu. Pas kambingnya mati itu perasaan peternak gimana sih Mas? Ya kalau ya agak sedih lah Pak. Sedih ya? Yang hasilnya cuma ibaratnya yang kita nantikan cuma itu. Terus ada matinya itu kan ya otomatis kan rugi toh Pak. Tapi sempat punya pikiran nyerah nggak kalau pas ada kambingnya yang mati-mati itu? Ya kalau kita nyerah gimana loh Pak. Kita harus jangan patah semangat loh Pak. Begitu ya. Kita harus giat bekerja Pak. Apapun bentuknya, apapun itu terjadinya, mungkin itu udah
halangan gitu aja lah. Kita resiko. mikirnya kalau kita udah ini nggak mau ngambil resiko ya nantinya nggak ada perkembangannya juga gitu loh. Perkembangan ekonomi ya. Ekonomi ya. Nah untuk pakan sendiri Mas Santo penerapannya 1 hari 1 malam berapa kali nih Mas? Ya tinggal pakannya Pak. Banyak enggaknya, persediaannya maksudnya. Minimal 1 hari semalam berapa kali? 4 kali Pak. 4 kali. 4 kali. Oh gitu. Boros ya pakannya. Boros. Nanti kalau nggak kita jojong nanti badannya nggak bisa gemuk, nanti penjualannya juga susah Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti kadang-kadang kalau orang beternak kambing ini kurus-kurus itu kemungkinan pakannya kurang ukeh ya. Kurang mantep Pak. Eman-eman ngirit pakan Eman ngono. ngirit pakan yo. Ono jaluk lemu ya piye to, Pak. Kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya ternak kambing bisa gemuk-gemuk, Iya. sementara pakannya dihemat-hemat nggak mungkin ya Mas ya? Nggak mungkin. Kita juga harus cukup ini Pak, air minumnya juga. Oh air Kita minum, kasih. ini ada pemberian air minum di sini? Iya harus Pak, itu wajib Pak. Tiap hari? Ya enggak tiap hari, 2 kali, ya, 2 hari sekali lah Pak. Enggak Kalau 3 dengan kali. pakan daun singkong ngasih minumnya sebelum apa sesudahnya makan? Ya sesudah makan nggak apa-apa Pak. Yang penting ini perutnya kenyang loh Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak bahaya lah istilahnya Nggak dengan daun bahaya singkong lah. seger seperti ini ya? Iya. Yang penting perutnya kenyang, jangan kosong. Kosong nanti kita kasih air minum, udah Kembung makan wetenge. sedikit udah kembung dia. Oh iya. Kita yang panik. Nek mati ya bangkrut. Ya mati bangkrut masih. 4 tahun yang lalu Mas Susanto ini modalnya berapa? Berapa ekor, berapa juta duitnya? Ya dulunya itu beli sama temen Pak. Beli sama temen itu berapa ekor? Kalau nggak salah 2 babon loh Pak. Cuma 2 babon Pak. Jadi banyak ekor. Akhirnya kita istilahnya udah banyak itu kita jual Pak, biar ya namanya kebutuhan Pak kan gitu. Kita jual terus kita urusin terus lah Pak. Setiap harinya gitu. Yang penting kita ke ladang sambil ngarit Pak dulunya Gitu itu. ya. Jadi pulang dari ladang ngarit. Iya Bapak suket Pak ngarit. Berarti sekarang ini dagang, tani dan ternak kambing ini aja. Maksudnya nggak ada kerjaan yang lain, mungkin metik-metik kelapa atau jabut singkong nggak ada. Nggak ada Pak. Khusus ya ini 3 hal itu yang dijalankan ya. Iya. Sama tani di ladang Pak. Dulu awalnya Mas Susanto ini kok bisa tertarik dengan ternak kambing ini, pertimbangannya apa? Ya semua kalau di kampung kan banyak yang ini loh Pak. Banyak yang melihara kambing. Terus kita lihat-lihat itu prospeknya kan bagus loh Pak. Ya kita jadi kepengen terus ikutan gitu loh Pak. Ya, Setelah namanya, mengalami memang terbukti. ternyata ada hasilnya juga gitu loh. Walaupun dikit-dikit kan namanya kita pekerjaan nggak cuma nekunin yang peternak aja gitu loh Pak. Ada yang lain ya. Ada yang lain gitu loh. Ya. Ya lumayan lah Pak, yang jelas lumayan gitu loh. Jadi 12 ekor ini sebenarnya cukup untuk membiayai anak sekolah, Ya, buat nambah-nambah perekonomian lah. nambah-nambah perekonomian atau kebutuhan sehari-hari tercukupi, asalkan dengan jual beli juga ya Mas ya. Ya, yang jelas jual belinya juga kita kencangin ya, jangan patah semangat bagi teman-teman gitu. Kalau Semangat murni terus. cuman ternak 12 ekor kayaknya nggak cukup Mas. Kayaknya nggak cukup Pak, karena kebutuhan di kampung itu banyak loh Pak. Jagongannya yang jelas itu. Jagongannya, arisannya, bayar listrik. Umpama orang jagong ngono ngopo? Wah, di kondo wong Pak. Ora umum. Ora umum. Disanjang tiang Pak ngoten niku. Nggih, sanjang tiang. Nggih kan mboten pas Pak, mboten. Kalau ini Mas, orang ternak kambing ini gimana sih caranya mengawalinya dengan modal seefisien mungkin atau tidak banyak modal, caranya gimana kalau menurut Mas Susanto? Kalau nggak ada modal sama sekali Pak, kalau ada yang menurut saya itu kita melihara kambingnya temen dulu Pak. Gaduh Aliasnya tadi ya? gaduh gitulah. Gaduh itu kan nanti lama kelamaan kan kita punya sendiri toh Pak. Kita punya hasil sendiri kan. Nanti kita kembangin lah istilahnya.
kita memang lama Pak itu meliharanya. Cuma kan nanti lama-lama kan kita punya sendiri tuh Pak. Artinya harus inilah menyadari karena kita finansial terbatas ya harus mau Iya, gaduh kalau mau memang gaduh, Pak. ada keinginan untuk maju ya. Ya kalau enggak gini Pak, kalau punya uang dikit ya kita beliin yang sekuat kita lah ibaratnya. Yang kecil-kecil dulu, harga-harga 400, 500 itu kan ada tuh Pak. Terus kandang juga bisa kita bikin sesederhana mungkin supaya nggak membutuhkan modal banyak Mas ya. Iya. Artinya kita bisa mulai mungkin dengan 2 sekatan dulu atau 3 sekatan Iya, dulu di benar, awal Pak. itu loh ya. Iya benar Pak. Nanti seiring berkembangnya ternak kambing Ternak kita kambing. ada hasil bisa kita besarkan baik kandangnya atau tambah populasinya. Iya benar. Gitu. Iya 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 ya. Kalau kita Jadi udah bisa punya aja hasil, disiasati ternak kambing ini tanpa harus punya modal banyak juga banyak ya. iya Pak. Bisa. Berarti yang utama niat dulu ya. Yang penting niat Pak. Orangnya itu mau bekerja keras enggaknya itu loh maksudnya. Kalau dia itu punya hati mau bekerja keras, insya Allah punya hasil gitu loh Pak. Kalau dibilang Punya sulit, kemauan lah. kalau dibilang sulit ya tetap ada sulitnya Ya juga. sulit Mas, ya. Pak. Masalahnya ngarit itu nggak gampang Pak. Kalau ini loh Pak, musim hujan, jalannya susah gitu. Jungkir balik barang. Jungkir balik Pak. Modal madul yang ladang Pak, pater-pateran gue motor. Kalau untuk ini Mas, kohe atau serintil ini Mas, ini punya nilai ekonomi apa enggak ini kalau menurut Mas Susanto? Ya kalau menurut saya ya ada nilai ekonominya juga Pak. Karena kalau ada orang cari itu ya sekarungnya itu kan dikasih harga 5.000 tuh Pak. Sana yang ngarungin. Iya sana yang ngarungin, yang punya ini serindilnya itu kan tinggal Nerima uangnya nerima saja. uangnya saja Pak. Oh gitu. Susah nggak jual kohe ini di sini Mas? Kalau serindil itu udah ada yang ngambilin sendiri Pak. Oh gitu ya? Mobil pada datang Pak kemari. Berarti Kalau dari udah banyak ya itu Pak tadi udahlah ambil aja saya bilang gitu. kotorannya aja menguntungkan Mas ya? Kalau udah penuh mau dibuat apa Pak? Kalau mau ya dibuat ke ladang juga bagus Pak buat untuk pupuk. ya. Iya. Iya. Untuk ini nantinya hasilnya bisa untuk beli bensin ya Mas? Ya insya Allah Pak. Karena kalau dikasih pupuk kandang juga bagus Pak tanahnya gitu loh. Tanamannya juga bagus. Iya. Tapi kalau ini Mas ngomongin harapan nanti ke depan Mas Susanto ini pengennya ternak kambing dalam kapasitas berapa? Ya insya Allah kapasitasnya itu pengennya juga banyak Pak. Tapi kita juga kalau ini Pak jual beli itu ya kalau kita dapat untung dikit-dikit kita cukup gaduin aja Pak. Oh gitu. Ya. Jadi biar semuanya berjalan ya? Ya biar semuanya berjalan Pak. Nanti kalau kita melihara banyak-banyak terus kita istilahnya beli terus Pak pakannya itu kayaknya nggak sesuai sama modal gitu loh Pak. Ya. Jadi ternak kambing kalau pakannya selalu beli nggak Ya, sesuai nggak keuntungannya sesuai ya? keuntungannya gitu. Kalau kita ngepenkan ngarit terus Pak, juga ini Pak, nanti jual belinya juga tertunda kan Pak. Dapurnya iso macet juga. Dapurnya macet Pak. Iya. Mantap. Oke, Mas Susanto, terima kasih banyak atas iya, Pak. waktunya ya. Semoga Mas Susanto sehat, berbahagia selalu amin. bersama keluarga. Saya mohon diri loh Mas. Ya, mari Pak. Demikian tadi teman-teman bincang-bincang saya dengan Mas Susanto, peternak kambing dari Sri Pendowo. Beliau menuturkan bahwasanya ternak kambing ini bisa disiasati dengan budget minim, kandang seadanya dulu. Jadi kalau teman-teman yang mohon maaf istilahnya belum punya modal cukup, mau prihatin ikuti cara Mas Susanto yang beliau sampaikan tadi. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa kasih jempol dan juga subscribe, komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.